Tiba-tiba saya menerima telepon dari kantornya Kodrat. Halo, Halo, ini dengan Ibu Kodrat. benar? Kodrat mengalami kecelakaan di Medan. Apa? Dan dia sekarang koma, Ibu. Sangat takut, bingung. Terus sudah dibawa ke rumah sakit belum? Sudah dibawa ke rumah sakit di Medan. Saya langsung kontak sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Kodrat juga yang ada di Persekutuan Doa, dan harus ada yang berangkat ke Medan untuk menemani Kodrat. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan berfirman di dalam kitab Nabi Yesaya bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang lebih penting, Kodrat sekarang hidup dengan apa? Dengan Tuhan Yesus yang ada di dalamnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat,
dan berada dalam perlindungan Tuhan. Tema hari ini kita akan membahas mujizat masih ada. Pertama-tama, saya sangat mengucapkan syukur. Saya naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya bersyukur? Atas penebusan yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Itulah rasa syukur saya yang tak terhingga atas berlimpah kasih Tuhan di dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Kita bicara tentang mujizat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang percaya mujizat itu masih ada, tetapi juga ada juga yang mengatakan bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Penting untuk kita semua renungkan, apa bukti mujizat masih ada sampai dengan hari ini kah? Berdasarkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Maka ada beberapa bukti kuat bahwa mujizat masih ada. Contoh masalah hidup masih ada sampai hari ini. Persoalan hidup saudara juga masih ada sampai hari ini. Contoh yang tepat, kita lumpuh, bisa lumpuh secara fisik, lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara hati nurani, bahkan lumpuh secara kepedulian. Tidak ada kepedulian sama sekali. Bahkan lumpuh secara rohani. Kalau saudara sakit dan bisa sembuh, itu adalah mujizat. Kita masih hidup dan bernafas itu juga mujizat. Saudara tahu, di dalam hidup saya melihat mujizat banyak sekali. Seperti Kodrat, sungguh ditabrak kereta api, ditindih oleh mobilnya, mobil kijang besar. Lihat, sampai hari ini tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga saya sendiri, suami saya. Dokter Jakarta mengatakan angkat tangan, mengatakan cancer, 90% adalah cancer. Tapi ternyata, puji nama Tuhan, mujizat itu masih ada. Sehingga suami saya sampai hari ini tetap sehat dan bukan cancer. Jadi adanya masalah yang beragam yang menegaskan bahwa mujizat itu masih ada. Mengapa? Karena masalah dan persoalan itu menjadi syarat utama terjadinya mujizat. Oleh karena itu, bila kita mengalami masalah sampai hari ini, khususnya yang kena COVID-19, begitu banyak, itu menegaskan bahwa mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Buktinya lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya, saudara, masih diberitakan sampai hari ini. Kisah 3 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu." Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak dan berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia. Itu mukjizat yang terjadi. Sambil berjalan, sambil dia memuji-muji nama Allah. Seharusnya saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan. Kalau kita hidup kita mengandalkan manusia, itu sangat terbatas. Kalau kita mengandalkan kekuatan iblis, Tuhan pasti marah. Mengandalkan harta kekayaan, ekonomi, harta saudara pasti tidak memadai. Contoh, tadi ada orang sakit COVID, sudah 10 hari. Apakah uangnya yang begitu banyak bisa memulihkan dan menyembuhkan? Tidak. Dia katakan juga tidak. Tetapi apabila kita semua mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, mukjizat pasti terjadi. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 3-9 yang telah kita baca di atas tadi merupakan kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami mukjizat di dalam nama Yesus. Banyak pengikut Tuhan Yesus yang maunya hidupnya biasa-biasa saja. Dan kalau kita memilih hidup biasa-biasa saja, sedangkan saudara, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Untuk apa? Kita untuk dididik dan kita untuk dibina oleh Tuhan Yesus dari masalah, dari persoalan kita semua, agar kita semua pada akhirnya dapat memperoleh mukjizat Tuhan tersebut. Itu rencana Tuhan. Dan tujuan Tuhan mendidik dan membina kita adalah agar kita semua bisa serupa dan segambar seperti dirinya. Itu yang Tuhan rindukan, supaya saudara dan saya, kita semua bisa serupa dan segambar seperti dirinya. Di dalam proses kita untuk mendapatkan mukjizat Tuhan tersebut, iblis bisa meniru kuasanya. Tetapi yang iblis tidak dapat tiru adalah buah yang dihasilkan dalam nama Tuhan Yesus. Antara lain, buah-buahnya ada sukacita, kegembiraan, puji-pujian, penghormatan kepada Allah. Iblis tidak bisa mengikuti itu semua. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kita selalu percaya bahwa masih ada mukjizat, sehingga hidup kita bisa memberkati dan menguatkan banyak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan,
Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu membuat mujizat. Sampai hari ini mujizat terjadi. Untuk anak-anak Tuhan yang dikasihi, saudara semua, biarlah mujizat akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Seluruh doa kami ini kami naikkan melalui perantara putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Raja dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup